Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok PKL 17 yang beranggotakan Okta Nurlestari, Rina Apriliani, Canda Cahya Irani, Aprilia Megasa Putri, dan Kasa Jini Rahmawati akan mempresentasikan tentang kegiatan PKL di UKOT Saptasari. Kegiatan produksi di UKOT Saptasari terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pengadaan bahan baku, yang kedua, sortasi basah, yang ketiga, pencucian, yang keempat, perajangan, yang kelima, pengeringan. Kemudian, yang keenam, sortasi kering, 7, pengepakan dan penyimpanan, 8, pembuatan sediaan, 9, pengemasan, dan yang ke-10, pengemasan sediaan serbuk. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku di UKOT Saptasari biasanya didapatkan dari membeli di pasar tradisional. Kemudian ada alternatif lain, misalnya dengan membudidaya di area sekitar pabrik. Membudidaya di area sekitar pabrik ini mendapatkan bahan baku yang mutunya lebih terjamin. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan dari pasokan petani dan pengepul. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah adalah memisahkan simplisia basah dengan bahan pengotor dengan cara manual. Sortasi basah hanya untuk simplisia basah seperti daun ngokilo, bunga serigandi, dan daun sembung. Persentase bahan hilang dalam proses sortasi basah adalah 3%. Yang ketiga, pencucian. Tujuan dari dilakukannya pencucian adalah menghilangkan tanah dan pengotor yang melekat pada simplisia. Yang kedua, bahan untuk mencuci adalah menggunakan air sumur yang dipompa kemudian mengalir melalui keran. Frekuensi dalam tahap pencucian ini dilakukan sebanyak 2 kali. 4. Perajangan. Tujuan dilakukannya perajangan adalah memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Alat yang digunakan untuk perajangan adalah pisau dari stainless steel. 5. Pengeringan. Tujuan dilakukannya pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air sehingga simplisia tidak mudah rusak. Metode pengeringan dilakukan menggunakan sinar matahari tidak langsung selama 3-4 hari. Alat yang digunakan untuk pengeringan adalah menggunakan alas tampah, kemudian simplisia diratakan secukupnya. Kemudian, sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotor lainnya yang masih tertinggal pada simplisia kering. Pengepakan dan penyimpanan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu simplisia yang sudah kering dimasukkan ke dalam karung kosong. Yang kedua diberikan label meliputi nama simplisia dan asal bahan. Yang ketiga yaitu karung yang berisi simplisia kering diletakkan di atas rak dan dirapikan sesuai simplisia yang akan digunakan dalam waktu singkat. Yang keempat yaitu simplisia yang digunakan dalam waktu singkat dilakukan di atas lantai yang bertujuan untuk memudahkan pengambilan bahan baku bersih yang akan digunakan. Pembuatan sediaan ada 2 yaitu sediaan veteriner dan sediaan minum. Yang pertama yaitu sediaan veteriner. Proses pembuatan simplisia menjadi produk jadi.
Adapun juga bahan yang disampaikan yaitu simplisia kering, kemudian ditimbang satu persatu, kemudian diformulasi, kemudian dilakukan penggilingan, kemudian pengemasan, kemudian pengepresan atau packaging, dan pengepakan dalam bentuk dus. Kemudian untuk yang kedua yaitu sediaan minum, yaitu pengelolaan bahan baku hingga menjadi sediaan serbuk dan kapsul. Kemudian ada pun juga bagan yang disampaikan yaitu yang pertama itu melalui jamu, kemudian jamu serbuk dan jamu kapsul. Kemudian mengalami pengadaan bahan baku, penyimpanan, sortasi, perajangan, pencucian, pengeringan, penggilingan, pengayakan, dan ada 3 yaitu menjadi serbuk halus dan serbuk kasar dalam pengovenan. Kemudian serbuk halus dapat dikemas dan penyimpanan produk jadi. Untuk serbuk kasar yaitu melakukan maserasi, pengepresan, evaporasi, granulasi, pengeringan atau oven, blender, pengeringan dengan 2 oven, kapsulasi, pengemasan, dan penyimpanan produk jadi. Kemudian dalam pengemasan yaitu ada sediaan serbuk untuk pengemasannya secara manual dan menggunakan mesin. Kemudian ada juga sediaan kapsul dan minyak oles dikemas secara manual. Pengemasan sediaan serbuk. Pengemasan yaitu ada 3, yaitu pengemasan primer, sekunder 1 dan sekunder 2, kemudian pengemasan tersier. Untuk pengemasan primer yaitu pengemasan yang berhubungan dengan produk atau serbuk, kemudian menggunakan kertas perkamen. Untuk sekunder 1 dan sekunder 2 yaitu sekunder 1 membungkus kembali kemasan pada pengemasan primer menggunakan kertas glossy yang sudah tertera merek dan informasi tentang jamu. Kemudian untuk sekunder 2 yaitu pengemasan menggunakan plastik untuk melapisi kembali kemasan sekunder 1, kemudian dipres dengan mesin pres. Untuk pengemasan tersier yaitu pengemasan menggunakan plastik yang berisi 20 bungkus jamu yang sudah melewati tahap sekunder 2, kemudian dipres kembali. Kemudian ada pun juga cara pengemasan yaitu ada pengemasan sediaan kapsul, meliputi serbuk yang sudah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Kemudian dalam proses pengemasan tidak dilakukan uji keseragaman bobot. Kemudian kapsul diisi berdasarkan perkiraan hingga cangkang kapsul penuh dan keras, kemudian dibersihkan dan dimasukkan ke dalam botol pengemas sebanyak 30 kapsul. Yang kedua yaitu pengemasan sediaan minyak, yaitu dikemas menggunakan botol plastik, menggunakan botol yang berukuran 100 cc. Kemudian dimasukkan secara manual dengan menggunakan corong, kemudian botol ditutup dan diberi label. Kemudian yang ketiga yaitu pengemasan sediaan serbuk dengan mesin. Sediaan veteriner dan beberapa jamu serbuk manusia dikemas secara otomatis. Kemudian serbuk yang sudah digiling dimasukkan ke dalam mesin giling, kemudian mesin dihidupkan, mesin akan mengemas jamu secara otomatis. Kemudian serbuk yang sudah dikemas kemudian dimasukkan ke dalam plastik masing-masing berisi 10 bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam dus besar yang berisi 30 plastik. Kemudian ada pun juga dokumentasi saat kegiatan PKL di Saptasari yaitu yang pertama pengemasan, kemudian penggilingan simplisia, ada pun juga sortasi. Kemudian ada cara melakukan penimbangan simplisia, kemudian melakukan pembuatan granulasi, pemerasan ekstrak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.